Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anakku semua, kali ini Ibu akan memperkenalkan beberapa jenis perangkat keras untuk internet. Untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang layanan-layanan yang ada di internet. Ada email, ada apalagi, ada FTP, ada www, ada FTP, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita simak materi pembelajaran hari ini dengan memusatkan perhatian, dan jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya ya anak-anakku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menguraikan beberapa tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Kita simak ya. Apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan definisi perangkat keras untuk internet. Yang kedua, nantinya kalian bisa menjelaskan kegunaan dari perangkat keras untuk internet. Dan yang ketiga, nantinya kalian bisa menyebutkan jenis-jenis perangkat keras untuk internet. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kita langsung masuk ke materi saja. Halo anak-anak, apa sih perangkat keras untuk internet itu? Perangkat keras internet adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya dalam jaringan untuk tujuan berbagi data, berbagi informasi, serta berbagi peripheral dalam jaringan. Seperti yang kalian ketahui, internet sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, untuk mengakses sebuah internet atau membangun sebuah internet diperlukan perangkat-perangkat keras yang tidak sedikit, bukan cuma satu perangkat saja. Kali ini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian perangkat-perangkat keras tersebut. Nah, yang pertama ada yang dinamakan NIC atau Network Interface Card. Apa itu NIC? Adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Nah, NIC ini sering disebut dengan LAN card. LAN card ini bisa kalian temui di dalam CPU ataupun di dalam laptop. Jadi, kalau untuk sekarang, LAN card itu pembeliannya sudah tidak terpisah lagi dengan laptop maupun CPU. Yang kedua, ada kabel jaringan. Kabel jaringan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kabel twisted pair. Kedua, kabel koaksial. Yang ketiga, kabel fiber optik. Nah, kabel twisted pair ini itu terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit. Jadi di dalam kabel ini kalau dibuka nanti terdiri dari beberapa kabel. Yang kedua, kabel koaksial itu terdiri dari kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh isolator dalam, lalu dikelilingi oleh konduktor luar, kemudian dibungkus dengan bahan semacam PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Yang ketiga, kabel fiber optik adalah sebuah kabel
yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa. Biasanya fiber optik digunakan pada jaringan backbone atau tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam dari jaringan. Dari ketiga kabel ini, yang paling bagus adalah kabel fiber optik dan itu juga paling mahal. Bentuk dari ketiga kabel itu adalah sebagai berikut. Nah, ini anak-anak, ini adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair itu ada dua macam, kabel UTP atau unseated twisted pair atau kabel yang tidak ada pembungkusnya. Dan yang kedua, kabel shielded twisted pair, yaitu kabel twisted pair yang berpembungkus. Kalian bisa bandingkan ya, kalau ini tidak ada bungkusannya dan di sini ada bungkusannya. Yang kedua, ini adalah bentuk dari kabel koaksial. Nah, ini ada tembaganya ya, ada kawat tembaga. Yang ketiga, ini kabel fiber optik yang terbuat dari serat-serat kaca. Nah, ini dia bentuk atau tampilan dari ketiga kabel jaringan. Perangkat keras yang ketiga yaitu konektor. Konektor digunakan sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokan NIC yang ada pada komputer kalian. Nah, konektor ini adalah sebuah penghubung antara kabel dengan colokan yang ada di komputer maupun laptop. Nah, jenis konektor ini disesuaikan dengan tipe kabel yang digunakan. Jadi, masing-masing tipenya itu berbeda-beda fungsinya. Misalnya, konektor RJ45 itu berpasangan dengan kabel UTP atau STP. Konektor BNC atau T berpasangan dengan kabel koaksial. Dan konektor ST berpasangan dengan kabel fiber optik. Nah, ini adalah bentuk dari konektor yang berjenis RJ45. Nah, inilah penghubung antara kabel dengan komputer atau laptop kalian. Yang keempat, ada yang dinamakan hub. Hub adalah komponen jaringan komputer yang memiliki colokan atau port-port. Jumlah portnya ini mulai dari 8, 16, 24, sampai 32 port. Pada umumnya, hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Jadi, hub ini adalah ibaratnya sebuah jembatan ya anak-anak. Jembatan yang bisa menghubungkan provinsi satu dengan provinsi yang lainnya, ataupun menghubungkan kota satu dengan kota yang lainnya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari hub. Yang kelima, perangkat yang kelima itu adalah switch. Switch itu prinsipnya sama dengan hub dan bentuknya hampir juga sama. Cuma bedanya switch itu lebih pintar. Karena apa? Karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan. Nah, switch adalah bentuknya seperti ini, hampir mirip dengan hub. Nah, selanjutnya yang keenam adalah repeater. Repeater adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Nah, bentuk dari repeater adalah ini ya. Nah,
Jika jaringan komputer itu letaknya berjauhan, maka dibutuhkan alat yang namanya repeater atau alat untuk memperkuat sinyal. Perangkat keras yang ketujuh ada yang dinamakan router. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Nah, jadi dia ini berfungsi sebagai alat penyaring atau pemfilter data. Data itu akan diteruskan atau tidak, misalnya ada virusnya atau tidak ya. Nah, ini ada yang dinamakan router, bentuknya ada seperti ini. Yang selanjutnya ada yang dinamakan modem. Kalian mungkin sudah sering dengar ya yang namanya modem. Modem ini berfungsi mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita manusia ataupun sebaliknya. Nah, sebetulnya modem ini ada banyak ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada modem yang bentuknya broadband. Nah, sampai di sini ini adalah jenis-jenis perangkat keras untuk mengakses internet. Demikian pembahasan kita mengenai perangkat keras untuk mengakses internet. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahaminya. Dan untuk pendalaman materi, silakan kerjakan latihan soal pada modul yang sudah dibagikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan apa? Ya, 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, apa anak-anakku? Iya, membatasi mobilitas. Jadi, jangan bepergian dengan alasan yang tidak penting. Nah, demikian anakku. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.